Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bisiyam wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Para santri Tahfidz Nurul Quran Bekasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh para hadirin serta seluruh kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat di mana saja berada. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah kita meraih ampunan dan rahmatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para santri dan seluruh kaum muslimin, shaimin, shaimat yang berbahagia rahimakumullah. Sedekah dari sisi keistimewaan dan keutamaannya, di antara amalan yang akan menyelamatkan seseorang di akhirat nanti adalah sedekah. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Siti Aisyah, apakah punya sesuatu di sisimu wahai Aisyah? Qala la, tidak, hanya satu kurma yang tersisa. Yang tadinya dari 3 kurma, 2 kurma sudah dibagikan kepada peminta, maka tinggal 1 kurma. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan hadisnya, ittaqin nar walau bisyaqqi tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan 1 buah kurma, 1 biji buah kurma. Artinya ini kedahsyatan, keistimewaan, kehebatan, keutamaan sedekah. Seorang yang bisa bersedekah itu adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. 1 biji kurma bisa sebab menyelamatkan seorang dari api neraka. Bukan berarti ini mafhumnya kalau sedekah cukup dengan 1 kurma. Bagi orang kaya, orang yang memiliki harta lebih, bukan itu maksudnya. Tapi karena sebabul wurud hadis tadi, Siti Aisyah seorang istri Rasulullah SAW tercinta tidak punya apa-apa, hanya 1 kurma yang ada pada dirinya, yang ada pada rumahnya. Maka kemudian 1 kurma pun kau sedekahkan saat kau tidak punya apa-apa lagi, maka itu akan menjadi sebab keselamatanmu dari api neraka. Subhanallah. Begitu juga kisah-kisah lainnya banyak sekali tentang kehebatan sedekah. Seorang yang memberikan anjing yang haus dengan airnya dia berikan kepadanya, itu menjadi sebab dirinya masuk surga. Nah, ini juga kisah, bukan berarti kemudian kita tidak perlu puasa, tidak perlu sholat, tidak perlu yang lain, hanya dengan cukup memberikan air kepada anjing. Tapi artinya dengan memberikan air kepada anjing, maka itu adalah satu keistimewaan luar biasa. Apalagi kiasnya Allah memberikan kepada orang soleh, kepada orang ahli ibadah, kepada anak yatim yang sedang menghafal Al-Quran, kepada orang-orang du'afa yang sedang belajar agama dan yang lainnya, maka itu jauh lebih istimewa dan lebih utama. Dan dalam beberapa keterangan lain, mana qasomalu abdin min shadaqatin. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW tersebut, Rasulullah menjamin orang tidak akan menjadi miskin, menjadi bangkrut, menjadi berkurang kalau karena sebab dia bersedekah. Bahkan insyaallah sesuai jaminan Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ada yang membaca yudha'ifu, ada yang membaca yudha'ifu. Perumpamaan orang-orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah, maka ibarat 1 biji yang kemudian tumbuh 7 tangkal dan setiap 1 tangkal 700. Setiap tangkal tumbuh 100. Artinya 1 biji bisa berkembang menjadi 700 menurut Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mustahil
Itu adalah jaminan pasti dari Allah. Allah tidak akan bohong. Bahkan sebenarnya Allah bisa melipat gandakan apa yang dikehendaki kepada siapa yang dikehendaki, karena Allah Maha Kuasa. Artinya Allah bisa melipat gandakan dari 10 kali, 70 kali, bahkan 700 kali, bahkan lebih dari itu. Sangat-sangat bisa bagi Allah. Maka kita harus yakin bahwa memberi, berbagi, bersedekah itu tidak akan membuat kita miskin, tidak akan membuat kita berkurang. Bahkan insya Allah selain di sisi Allah kita akan mendapatkan nilai, mendapatkan pahala balasan, tapi juga insya Allah di kehidupan dunia ini kita akan ditambahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apalagi di bulan suci Ramadan, marilah kita sisihkan sebagian rizki kita untuk berinfak. Apalagi tentang zakat, maka harus benar kita hitungnya. Jangan sampai ada harta benda yang kita depositokan, yang kita simpan, yang kita jadikan sebagai harta kita tapi belum dizakati. Naudzubillah min dzalik. Mungkin itu saja. Insyaallah episode selanjutnya adalah tentang zakat. Demikian kurang lebihnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.